Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopolistik dan karakteristiknya. Yang pertama adalah pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan produk berbeda corak. Pada dasarnya, tiap produsen memiliki kemampuan yang khusus dalam menghasilkan outputnya sehingga sangat sulit untuk ditiru dan ditandingi oleh produsen lainnya. Pasar persaingan monopolistik merupakan gabungan dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar ini memiliki tipe familiar atau sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena bentuk pasar yang masih murni, dalam pasar persaingan monopolistik terdapat produk substitusi, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh produsen dapat memberikan keuntungan bagi satu perusahaan yang akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Yang kedua adalah karakteristik pasar monopolistik. Sadono Sukirno mengungkapkan karakteristik pasar persaingan monopolistik seperti yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Dapat banyak penjual, tapi tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Jika dibandingkan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya, produksi sesuatu perusahaan adalah sedikit, karena perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua adalah barangnya bersifat berbeda corak. Karakteristik ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Dalam produksi dalam persaingan pasar ini berbeda corak dan secara fisik mudah untuk dibedakan. Yang ketiga adalah perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Namun demikian pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli atau monopoli. Kekuatan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan ini yang membuat pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang sesuatu perusahaan dan kurang menyukai barang yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Yang keempat adalah relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak sesulit masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak segampang untuk masuk pasar persaingan sempurna. Yang kelima adalah sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual satu produknya dengan harga yang cukup tinggi tetapi masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya. Sebaliknya, suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga murah tapi tidak bisa menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus selalu aktif untuk melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk dan mutu suatu produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Untuk yang pertama yaitu kelebihan dari pasar monopolistik. Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama yaitu memberikan kebebasan pembeli untuk memilih produk yang diinginkan karena banyaknya produsen atau penjual yang ada. Jadi untuk yang pertama itu kelebihannya memberikan keleluasaan untuk pembeli atau konsumen untuk memilih produk yang sesuai untuk dirinya. Untuk kelebihan yang kedua yaitu mendorong produsen untuk lebih menjadi produsen yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya karena bebasnya produsen untuk keluar masuk pasar. Jadi di sini produsen juga lebih dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena banyaknya produsen yang bisa dengan mudah keluar dan masuk pasar. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu beragamnya produk dalam jenis yang sama.
membuat para konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk. Jadi, yang dapat memberikan dampak untuk menjadikan konsumen lebih royal kepada suatu produk. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar monopolistik. Untuk kekurangan yang pertama yaitu beragamnya produk dalam jenis yang sama, memberikan dampak yang cukup besar dalam hal harga, kualitas, dan juga pelayanan, sehingga membuat para produsen yang tidak cukup modal maupun pengalaman lebih mudah untuk kalah serta terlempar dari persaingan pasar. Untuk kekurangan yang kedua yaitu dibutuhkan modal yang besar karena intensitas persaingan yang ada di dalam pasar cukup tinggi. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu pasar monopolistik menuntut produsen untuk selalu bisa berinovasi pada produk yang dimiliki agar tetap bisa bersaing dalam pasar, sehingga berdampak pada kenaikan harga produk. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian ke atas pasar monopolistis. Di dalam bagian analisis ini yang dibutuhkan meliputi penilaian ke atas akibat-akibat dari persaingan monopolistis kepada pengguna sumber daya, dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi, dan corak distribusi pendapatan. Kebaikan dan keburukan dari kegiatan ini akan dinilai dalam bagian-bagian berikut. Untuk yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistik di dalam mengalokasikan sumber daya akan dibuat satu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam persaingan pasar sempurna. Walaupun perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistik sama-sama mendapat keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistik ongkos produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Untuk yang kedua yaitu efisiensi dan diferensiasi produksi. Produk yang dihasilkan pada persaingan monopolistik memiliki corak yang berbeda antara satu sama lain. Perbedaan itu ada baik dalam segi mutu, segi kemasan, dan juga segi pelayanan dalam penjualannya. Hal ini memberikan dampak positif kepada konsumen untuk lebih bisa memilih produk yang lebih tepat untuk dirinya. Hal ini nantinya dapat mengarahkan kepada value judgment, di mana ada konsumen yang lebih memilih produk yang lebih murah tetapi tanpa mempermasalahkan kekurangan produk. Sebaliknya, ada juga konsumen yang menuntut kualitas produk yang baik dan yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa menghiraukan harganya yang tinggi. Untuk yang ketiga yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Sebagian para ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik mendorong para produsen untuk melakukan perkembangan teknologi tetapi sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan karena dalam jangka panjang perusahaan hanya akan mendapatkan keuntungan yang normal, sedangkan para produsen menginginkan keuntungan yang lebih. Perkembangan teknologi dalam persaingan monopolistik yang dapat memberikan keuntungan di atas normal nantinya juga memberikan dampak bertambahnya pesaing atau perusahaan lain yang masuk ke dalam industri. Untuk yang keempat yaitu distribusi pendapatan. Persaingan monopolistik mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasa terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang, maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Di samping itu, dalam pasar terdapat banyak perusahaan dan ini berarti keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada jumlah pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Berdasarkan kecenderungan ini, ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar politik menimbulkan corak distribusi pendapatan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aini, NIM 137. Sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai persaingan non-harga dalam pasar monopolistik. Persaingan non-harga atau
bukan harga, itu adalah dimensi persaingan yang didasarkan pada faktor selain harga. Jadi persaingan itu tidak menyangkut pautkan pada soal harga. Persaingan non harga ini meliputi diferensiasi produk dan promosi penjualan. Yang pertama, diferensiasi produk dapat dilakukan dengan membuat produknya melalui 4 cara dasar. Yang pertama adalah perbedaan fisik, yaitu seperti warnanya, rasa, tekstur. Kemudian lokasi, jumlah dan jenis lokasi tersedianya produk juga merupakan salah satu alat pembeda. Kemudian yang ketiga adalah layanan, produk yang berbeda atas layanan yang diberikan. Yang keempat adalah citra produk. Perbedaan produk adalah jenis citra atau image yang ingin ditampilkan oleh produsen dalam pemikiran konsumen. Misalnya terdapat tanda tangan seorang yang terkenal menjual produk di tempat tertentu untuk menunjukkan kualitas yang lebih tinggi daripada produk yang didasarkan oleh produsen lain. Yang kedua ada promosi penjualan melalui iklan. Nah, promosi penjualan diperlukan dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi. Ada 3 tujuan pengiklanan. Yang pertama, memberikan penerangan kepada konsumen tentang hasil produksi, atau iklan jenis ini biasanya disebut iklan informasi atau information advertising. Yang kedua, menekankan pada konsumen bahwa hasil produksi adalah yang terbaik, atau untuk mengingatkan kepada konsumen terus-menerus tentang hasil produksinya. Biasanya disebut iklan kompetitif atau competitive advertising. Kemudian yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan konsumen. Iklan ini biasanya digunakan untuk perusahaan monopoli yang hanya ingin menjalin hubungan baik dengan konsumennya. Misalnya dari contoh iklan ini itu iklan Pertamina, PLN, dan sebagainya. Yang digunakan dalam perusahaan persaingan monopolistik itu biasanya hanya iklan informasi dan iklan kompetitif. Sedangkan dalam kompetisi persaingan kompetisi non harga itu sebenarnya dianggap lebih baik dan lebih bertahan untuk jangka yang panjang daripada persaingan harga, karena alasannya itu lebih strategi ini memungkinkan pelanggan untuk tetap loyal meskipun harga barang relatif mahal. Nah, sedangkan kalau menggunakan kompetensi harga itu secara tidak langsung masyarakat itu akan berharap untuk kedepannya perusahaan tersebut akan melakukan penjualan dengan harga yang rendah terus. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu kebaikan dan keburukan pengiklanan. Menurut ahli ekonomi, iklan mempunyai kebaikan, yaitu yang pertama, iklan membantu konsumen membuat keputusan tentang barang atau jasa yang akan dibelinya. Jadi iklan tersebut memberi informasi kepada konsumen sehingga konsumen tersebut tahu akan informasi tentang barang yang dijual tersebut dan akhirnya membuat konsumen membuat keputusan. Yang kedua adalah iklan mendorong produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Jadi mutu atau kelebihan produk merupakan hal yang perlu ditonjolkan dalam iklan dan diketahui oleh konsumen. Yang ketiga, iklan dapat memberi peluang usaha baru di perusahaan yang mendukung iklan, misalnya radio, TV, surat kabar, ataupun majalah. Kemudian yang keempat, iklan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan tadi kan iklan kebaikan-kebaikan dari iklan. Nah, selain kebaikan, iklan juga memiliki keburukan. Yang pertama, membuat iklan merupakan suatu pemborosan. Jadi karena mengeluarkan biaya untuk membuat iklan itu mengakibatkan biaya produksi per unit akan meningkat tanpa adanya perubahan yang berarti pada permintaan barang. Karena iklan hanya meningkatkan permintaan perusahaan yang bersangkutan dan mengurangi permintaan barang atau jasa perusahaan lain, sehingga dalam pasar tidak terjadi perubahan apapun dengan adanya pengiklanan. Kemudian yang kedua, iklan memang terkadang membeli hal menarik, namun tidak selalu informasi yang diberikan tersebut benar. Jadi kadang-kadang kan ada iklan yang selalu dilebih-lebihkan dan itu tidak sesuai sama
apa yang sebenarnya. Yang ketiga, iklan dianggap tidak efektif untuk meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, iklan dapat menghambat masukan perusahaan-perusahaan baru. Yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Yang pertama, pengertian dari pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan poli yang artinya penjual. Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, yaitu 2-10 perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan menetapkan harga semuanya sehingga tidak ada kompetisi pasar. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi seperti semen, mobil, kertas, dan lain-lain. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat penjual dan produsen yang menguasai permainan pasar. Yang kedua yaitu karakteristik dari pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitut yang saling merupakan pengganti antara produk yang satu dengan yang lainnya. Artinya, yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang cross elastic of demand yang tinggi. Yang kedua, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ada di dalam pasar hanya sedikit. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar oligopoli. Ada dua jenis. Yang pertama adalah oligopoli murni. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Yang kedua adalah oligopoli dengan perbedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.